Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all of you. The honorable proceed. The honorable training Kamolektin and honorable district and TV of Java Province. The honorable virtual coordinator training batch 8 committee. The honorable all of our advisors and also the audiences and seminar participants. Firstly, let's say thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, Lord of universe, who has been giving us His blessing and mercy, so that we can gather in this moment without something wrong happen. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Secondly, is lifting our Prophet Nabi Muhammad SAW, who has guided us into the right ways of life. Ladies and gentlemen, here I am dedicated as the master ceremony will guide this seminar of dissemination skills at PCT Batch 8. But before starting our agenda, let me explain the agenda schedule of our seminar. The first agenda is opening. The second agenda will be delivered by our advisor, Mr. Muhammad Rizal Al-Hakim, Ibu Diana Santi MPD, Ibu Niti MPD, dan Ibu Wiwi Setio Wigati MPD. The third agenda is the session for asking and answering. And the fourth agenda is voting. All blessing audiences. The first agenda is opening. Let's start this agenda by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Please welcome to our moderator, Mrs. Hajah Atin Herawati MPD. The moment is yours. Mangga Ibu Atin dipersilahkan sebagai moderator. Alright, thank you to Mr. Dedi as the host of this event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Miss. Good afternoon too. Today I would be the moderator of this webinar. This is maybe the first time to meet you online because we don't in the same group. So how do you do to all? And because today is there's something happened in my neighbor. I'm very sorry. There's someone passed away just now. I'm sorry to hear that. Thank you very much. Alright, Alhamdulillahirrahmanirrahim. To this chance, me, Atin Herawati from Vocational High School Wanciamis as the moderator will guide you to this webinar and will be present. This is about the sharing of the skill set which had been done for maybe it's around 3 months, and then I will introduce to the presenters. The first is Mr. Sigit Budi Prasetyo, SPD from SMAN 1 Sukawangi. The second is Mrs. Lilis Suryanti, SPD MPD from SMPN 10 Kota Bekasi. And the third is Mr. Iqbal Mirandani SHOM from SD Cibubur, Indonesia. And each of them will present about the skill set that had been learned from this VCT Group 8. And before continuing the webinar, let me divide this webinar into 2 sessions, which is the first session, which the presentation of the 3 presenters, and the second session is
about the asking and answer and questioning about the presentations, and then I will introduce you to the presenters. The first is Mr. Sigit Budi Prasetyo. He is as a history teacher, and then also as the GOGO certified educator level 1 from SMAN 1 Sukawangi. And then the second is Mrs. Lili Suryanti from SMPN 10 Kota Bekasi, and she taught mathematics. And then the third is Mr. Iqbal Mirandani from SD Cibubur, Indonesia, and he had been a tutor fund center course in 2017 to 2018. Is it right, Mr. Iqbal? Yeah, that's correct, Miss. 2019 up to now is Adam Hawa course, and 2020 in Odessa as the volunteer. Volunteer, yeah, that's correct. Okay. Okay, thank you. To continue this first session, please to the presenter, the first presenter is Mr. Sigit Budi Prasetyo. Time is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mrs. Atin Alfia dari SMA Negeri 1 Ciamis. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Today I'd like to sharing some material about how to create a digital flyer. Izin untuk sharing share screen ya, Bapak. Oke, Mister. Oke, terlihat presentasi saya? Ya, baik. Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan mencoba sharing atau berbagi materi tentang bagaimana tentang kreasi, narasi, promosi, dan juga digital flyer. Ya. Jadi sebelumnya ada yang tahu apa itu kreasi, narasi, dan promosi? Kita sering dengar apa itu narasi, kreasi, maupun promosi ya. Jadi sekarang saya akan coba sharing penjelasan sedikit tentang bagaimana cara membuat digital flyer dan juga tentang konsep kreasi, narasi, dan promosi. Baik, jadi yang dimaksud dengan kreasi di sini adalah suatu bentuk dari seni di mana diperlukan tindakan untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi berguna maupun menarik untuk dilihat. Sedangkan narasi di sini pengertiannya adalah suatu pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu-waktu dijabarkan dari urutan awal, tengah, sampai dengan akhir, atau sering dikenal sebagai kronologis. Ya, sedangkan promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan suatu produk ataupun jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen agar kita membeli, mengkonsumsi, maupun mengikutinya. Nah, sedangkan flyer di sini atau digital flyer di masa pandemi ini kita seringkali mendapatkan selebaran atau digital flyer ya. Jadi tidak berupa kertas tapi berupa gambar ataupun digital flyer. Jadi flyer atau lebih dikenal sebagai selebaran pada umumnya hanya berisi info secara garis besar ya. Karena tujuannya dibaca secara cepat. Jadi flyer adalah lembaran digital yang dibuat secara tunggal atau tidak ada lipatan dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap suatu event atau acara ataupun pelayanan ataupun produk dan lain sebagainya. Baik, materi saya hari ini adalah bagaimana cara membuat digital flyer ya. Jadi pada umumnya suatu digital flyer itu berisi tentang beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana kita menempatkan atau menampilkan judul yang menarik bagi para pembacanya. Kemudian
Yang kedua adalah ada ilustrasi yang mewakili judul tersebut. Kemudian ketiga adalah logo atau lembaga yang mensponsori suatu acara. Dalam hal ini karena kegiatannya adalah VCT atau Virtual Coordinator Training, maka logo yang harus disematkan di flyer tersebut adalah logo VCT batch 8. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menempatkan atau menampilkan waktu kegiatan tersebut, hari, tanggal, maupun jam. Kemudian yang kelima adalah kita menampilkan petugas dalam kegiatan tersebut, meliputi host, moderator, dan juga presenter. Kemudian keenam, link dari video conference bisa berupa dari Zoom Meeting, Gmail, maupun dengan Cisco Webex di sini. Tak lupa dengan shorten linknya maupun meeting number dan juga password. Kemudian di sini ada QR code buat melalui QR generator, dan terakhir adalah nama instruktur. Jadi minimal dalam suatu digital flyer itu adalah memiliki unsur-unsur tersebut. Nah, adapun tips flyer yang baik ya, jadi paling tidak kita bisa memastikan bahwa judul, tagline maupun kalimat utama pada flyer itu terlihat dengan jelas. Sehingga untuk fontnya, ukuran font itu diupayakan besar gitu ya, dibandingkan dengan keterangan yang lain. Kemudian tips yang kedua adalah pilih judul ataupun tagline atau kalimat utama yang sekiranya menarik bagi target pembaca. Jadi kita upayakan judul itu mewakili kegiatan yang akan kita sajikan. Kemudian ketiga, kita harus menggunakan desain yang menarik pandangan bagi para pembaca. Ya, jadi flyer yang menarik itu paling tidak bisa menarik pembaca maupun pemirsa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian sesuaikan gaya desain dengan target pembaca Anda. Jadi desain itu sederhana tapi menarik gitu ya. Dan kelima, gunakan font yang sesuai dengan target pembaca. Warna juga tidak kalah penting dalam pembuatan flyer digital ini agar pembaca juga tidak merasa jenuh atau tidak menarik gitu ya. Dan ketujuh, isi flyer harus informatif, padat, dan juga jelas. Terakhir, jangan gunakan ukuran kertas yang terlalu besar sehingga dirasa tidak perlu gitu ya. Itu adalah beberapa tips ketika kita ingin membuat sebuah flyer digital. Nah, sekarang apa saja program aplikasi digital flyer yang bisa kita gunakan dalam membuat flyer digital gitu ya? Ada dua cara ketika kita ingin menggunakan atau membuat suatu digital flyer. Jadi yang pertama bisa melalui secara offline atau tidak terkoneksi dengan internet. Adapun aplikasi tersebut adalah bisa berupa CorelDRAW, ada juga Adobe Illustrator, ada Adobe Photoshop, bisa juga PowerPoint dengan yang sangat sederhana, dan juga Microsoft Paint. Ini adalah contoh-contoh program offline yang bisa kita gunakan ketika ingin membuat suatu digital flyer. Ya. Jadi tidak butuh koneksi internet, hanya butuh aplikasi yang terinstall pada desktop maupun PC kita. Sedangkan ada juga yang berupa aplikasi online. Kita tidak perlu lagi menginstal, tapi cukup kita login menggunakan browser sehingga kita sudah mendaftarkan diri atau register bisa kita gunakan untuk dalam pembuatan flyer digital. Adapun contohnya adalah bisa berupa Easily, ada Canva, dan juga ada Graphic Designer. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba sharing atau berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dan juga Ananda tentang bagaimana membuat flyer digital menggunakan program online Canva. Baik, pertama kita buka dulu browser kita, masuk ke halaman canva.com, kemudian login. Ketika Bapak Ibu belum mendaftarkan atau meregister, silahkan register dulu. Apalagi sekarang ini Canva sudah berkolaborasi dengan Google, sehingga kita bisa mendapatkan
aplikasi yang cukup banyak dibandingkan dengan aplikasi yang free atau gratis. Ya, jadi istilahnya sekarang adalah Canva for Education. Jadi kalau Bapak Ibu belum mendaftarkan diri menggunakan akun belajar.id, caranya adalah kita dengan cara mendaftar, ya, kemudian daftar dengan Google. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih akun yang terkoneksi dengan canva.com. Upayakan Bapak Ibu sudah memiliki G Suite for Education. Karena apabila Bapak Ibu masih menggunakan akun Gmail pribadi, maka Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan akun Canva for Education. Jadi ini contohnya, saya akan coba login dengan akun saya yang sudah terdaftar. Nah, ini dia. Biasanya kalau Bapak Ibu untuk mendaftarkan akun Canva for Education, setelah muncul notifikasi, butuh waktu sekitar 1-3 hari untuk mendapatkan notifikasi di email belajar, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun Canva for Education. Baik, sebentar. Karena saya sudah mendaftarkan diri, maka saya tidak bisa sharing di sini bagaimana cara mendaftarkan akun Canva for Education. Jadi silakan tinggal register saja, kemudian isi data atau identitas Bapak Ibu sekalian, dan di terakhirnya itu biasanya Canva for Education butuh lampiran bisa berupa sertifikat pendidik, ya, sertifikasi, atau bisa menggunakan ID Bapak Ibu yang guru gitu ya, kartu keanggotaan guru gitu ya, atau PGRI. Maka bisa langsung akun Canva for Education. Nah, ini adalah tampilan beranda dari Canva for Education. Di sini bisa kita lihat banyak sekali fitur-fiturnya. Ya, ketika Bapak Ibu ingin membuat presentasi misalnya dalam PowerPoint atau materi presentasi belajar, bisa ambil presentasi. Tapi karena kita hari ini ingin membuat flyer digital, maka biasanya kalau saya untuk membuat flyer digital tinggal masuk ke poster. Klik poster. Baik. Jadi ketika kita tampil poster, maka akan muncul berbagai template yang bisa tinggal kita gunakan untuk membuat suatu digital flyer. Ya. Ini contoh yang ada di sebelah sini. Ada flyer-flyer yang sudah saya gunakan misalnya. Contohnya saya ingin membuat flyer digital tentang kegiatan webinar ya, contoh. Jadi pilih template ataupun tema yang sesuai dengan webinar yang ingin Bapak Ibu lakukan. Ya, misalnya tentang webinar tentang musik, berarti cari template yang sesuai dengan musik seperti ini. Atau misalnya tentang olahraga, cari tentang olahraga. Misalnya tentang pendidikan, cari tentang pendidikan. Nah, dan lain sebagainya. Atau misalnya tentang olahraga, di sini ada sepeda outdoor dan lain sebagainya. Ya. Saya akan coba contohkan cara membuat flyer digital yang terakhir digunakan. Misalnya ini. Contohnya ini. Ya. Maka tampilannya seperti ini. Ini adalah template yang sudah tersedia dari akun Canva for Education ketika kita ingin membuat suatu flyer. Baik, saya akan coba besarkan. Ya. Baik, tadi dari tips yang sudah dipaparkan ini. Saya ingin memperkenalkan dulu tombol-tombolnya atau menu-menu yang ada di Canva for Education yang ada di sebelah kiri atas gitu ya. Mulai dari template, kemudian ada unggahan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu ingin menyisipkan gambar, masuk ke menu unggahan, kemudian unggah media dari PC Bapak Ibu. Ada juga foto misalnya. Ada juga elemen. Elemen itu adalah bentuk-bentuk yang bisa kita sisipkan dalam flyer gitu ya.
bisa berupa teks sampai dengan audio dan juga video. Jadi ini adalah menu-menu yang disediakan dari canva.com. Ya. Kalau kita sudah memilih template, maka kita tinggal mengunggah media yang ingin kita sisipkan dalam template yang ada di Canva. Contoh, tadi saya, karena ini adalah kegiatan VCT, saya ingin menempelkan logo VCT yang sudah ada atau belum di sini. Oke, ini sudah ada. Tinggal Bapak klik atau double klik, maka dia akan muncul. Double klik misalnya. Ya, nah ini sudah muncul. Sekali klik saja ya, maka dia akan muncul. Saya ulangi, klik, maka dia akan muncul. Saya kecilkan dulu. Jadi 25 saja. Baik, untuk memindahkan tinggal di drag saja Bapak Ibu. Kemudian tinggal disesuaikan dengan ukuran dari template yang sudah disediakan oleh canva.com. Misalnya ini adalah logo dari VCT, saya akan sesuaikan lebarnya sesuai dengan lebar dari flyer. Selain VCT, saya juga ingin masukkan logo dari VCT Batch 8, misalnya ini. Kemudian kita sesuaikan gambarnya. Oke, kita tarik ke atas misalnya sini. Baik, logo sudah. Kemudian tinggal judul dari webinar yang akan kita lakukan. Contoh, saya akan menuliskan tentang materi saya hari ini, how to create a digital flyer. Oke. Jadi tadi tipsnya adalah untuk judul webinar kita buat font dengan ukuran yang cukup besar gitu ya. Kemudian teks-teks yang tidak kita inginkan tinggal kita delete. Baik. Karena ini adalah gambarnya masih di grup, kalau Bapak Ibu ingin memisahkan antara teks satu dengan yang lain, tinggal klik kanan, kemudian tinggal pisahkan. Nah, tinggal pisahkan. Nah, ini teks yang tidak dipakai, misalnya saya delete misalnya. Jadi judulnya adalah how to create a digital flyer. Saya kecilkan. Nah, sesuaikan. Baik. Kemudian kita coba sisipkan gambar presenter, moderator, dan juga host. Maka saya butuh bingkai terlebih dahulu. Baik. Untuk membuat bingkai bisa dari elemen, atau ketika Bapak Ibu sudah pernah membuat flyer sebelumnya, bingkai bisa diambil dari dokumen yang sebelumnya sudah ada atau sudah Bapak Ibu buat. Misalnya ini. Saya delete dulu, ini bingkainya saya copy. Salin, klik kanan salin. Kemudian masuk ke flyer yang tadi kita buat. Kembali ke sini lagi, tinggal kita paste. Maka ini adalah frame untuk pemateri, host maupun moderator. Kita copy menjadi 3 misalnya. Baik, 3 misalnya sini. Jadi tinggal klik drag gitu aja ya. Jadi sebenarnya untuk Canva for Education ini sangat membantu kita sebagai pendidik ataupun guru ketika ingin membuat presentasi maupun membuat digital flyer. Nah, ini sudah. Saya akan ambil contoh. Saya akan teksnya ya. Saya akan copy teksnya. Nah, teksnya. Oke, ini teksnya. Ini adalah untuk mengganti warna dari teks, Bapak Ibu. Jadi silakan sesuaikan. Misalnya backgroundnya adalah gelap, maka sesuaikan kontras dengan backgroundnya. Contoh ini. Maka ini saya akan coba atur ke tengah untuk presenter maupun moderator. Ini adalah contoh saja. Jadi contoh, saya akan menjadi presenter.
Kemudian Bapak Ibu unggah media, misalnya belum tersimpan di Canva, unggah dari perangkat, kemudian cari browsing yang ada di komputer, file foto Bapak Ibu, kemudian tinggal upload. Ya, tinggal di-upload saja. Apabila telah terupload, biasanya dia akan muncul di sini. Contoh, ini adalah gambar dari saya, foto saya sebagai pemateri misalnya. Tinggal di-drag saja, Bapak Ibu masukkan ke frame, ke bingkai. Ya. Contoh lainnya, saya akan masukkan Pak Iqbal misalnya sebagai host misalnya. Maka masuk sini. Ini tinggal di-copy saja. Pak Iqbal berarti sebagai, misalnya contohnya adalah sebagai host. Kita rename. Ganti namanya. Oke. Yang lain kita delete. Dari instansinya SD 1 Cibubur misalnya. Baik. Kemudian ini bisa kita pindahkan ke bawah untuk tempatnya. Presenter sudah, host sudah, tinggal satu lagi adalah moderator. Moderator. Saya ambil contoh kemarin ada Bu Suryati misalnya contoh. Saya akan masukkan di sini sebagai moderator. Nah. Suryati. Misalnya contoh SPD misalnya. Dia mengajar di SMK Anur. Ya. Baik. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana kita menyisipkan gambar maupun teks yang ada di digital flyer menggunakan canva.com atau Canva for Education. Kemudian jangan lupa ini untuk waktu kegiatan. Misalnya hari ini kegiatannya ya, langsung kita ketik saja 3 Maret 2021. Oke. Pukulnya 14 sampai dengan selesai. Nah, waktu sudah. Berarti yang belum adalah tinggal kita sisipkan misalnya Vicon-nya kita menggunakan Google Meet. Maka tinggal kita klik saja, karena ini sudah saya unggah, maka tinggal klik, dia akan muncul di sini. Ya. Dikecilkan icon dari Google Meet-nya, kita bisa taruh di sini. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan QR generator. Ya, jadi nanti akan saya coba share tentang bagaimana membuat Vicon menggunakan Google Meet gitu ya. Bisa langsung saja ya mungkin Pak Iqbal atau Bu Atin. Saya bisa langsung ke materi selanjutnya ya, Bu Atin? Iya, bisa Pak. Iya. Bisa. Jadi ini masih satu apa ya namanya? Kegiatan ketika kita menggunakan membuat digital flyer maupun menjadikan conference. Ya. Ini sudah selesai, untuk judul sudah, logo sudah, foto sudah, tanggal sudah, tinggal kita menyisipkan link dari kegiatan Vicon yang akan kita lakukan. Jadi karena saya ingin menggunakan Google Meet, maka saya beralih dulu browsernya. Kita buka browser tab baru. Saya akan masuk ke Google Calendar. Ya, ketika saya ingin masuk ke Google Calendar, biasanya saya menggunakan Drive dulu. Masuk ke Drive yang ada di Google. Kemudian tinggal klik di sini. Karena ini saya masih menggunakan akun pribadi, saya akan coba ubah menggunakan akun belajar.id. Saya ubah. Baik, profilnya sudah berganti. Tinggal Bapak Ibu klik titik 9 yang ada di pojok kanan untuk berbagai aplikasi Google di sini. Kemudian cari Google Calendar. Ini adalah
salah satu cara dari banyak cara sebenarnya ketika kita ingin membuat suatu atau menjadwalkan video conference menggunakan Google Calendar. Baik, sudah muncul Google Calendar. Maka kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik pojok kiri atas, ada create di sini atau membuat, buat ya. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, tambahkan judul. Misalnya tadi kegiatan flyernya adalah how to make digital flyer. Oke, tulis judulnya. Kemudian Bapak Ibu tentukan tanggal kegiatannya, misalnya pada hari ini Rabu gitu ya, jam 2 siang. Misalnya sampai dengan 1 jam cukup misalnya, atau sampai jam 4 sore. Oke, 2 jam. Oke, untuk ini biarkan saja, tidak berulang karena hanya sekali. Kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal menambahkan, klik ini, tambahkan konferensi video Google Meet. Nah, maka akan muncul link Google Meet yang seperti ini. Nah, ini tinggal disalin. Tinggal di copy. Ya, kalau sudah Bapak Ibu copy, jangan lupa untuk menyimpan, untuk save dari jadwal Google Meeting yang sudah Bapak Ibu buat. Apabila Bapak Ibu sudah punya grup ataupun sudah punya email, Bapak Ibu bisa menambahkan tamu di sini. Tamu dengan memasukkan email masing-masing dari calon peserta. Tapi kalau calon-calon pemirsa itu sudah tergabung dalam Google Group, bisa lebih mudah lagi ketika kita tinggal menambahkan, misalnya contoh saya sudah membuat grup MGMP sejarah misalnya, biasanya harusnya muncul di sini. Di sini nanti dia akan muncul karena grup Google Group sudah berisi email dari para anggota MGMP sejarah, maka secara otomatis undangan dari Google Meet ini akan muncul di email masing-masing. Kalau sudah, tinggal klik simpan, ya, maka ini akan muncul sebagai kalender kita. Nah, bagaimana cara mengubah link yang sudah kita copy tadi ke dalam QR code? Tinggal kita buka tab baru, masukkan QR generator. Ya, QR code generator. Ini adalah untuk mengubah dari yang awalnya link menjadi QR code. Nah, seperti ini. Ya, tinggal tempelkan, enter, masukkan teks yang tadi sudah kita salin, tinggal tempel. Nah, maka dia akan muncul langsung di sini sebagai QR code. Nah, kalau sudah memasukkan seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik menyimpan. Maka akan tersimpan menjadi sebuah gambar. Misalnya saya ambil contoh flyer, judulnya tadi. Formatnya bisa PNG, SVG maupun EPS. Saya akan memilih PNG. Maka dia akan menyimpan secara otomatis QR code yang sudah kita buat. Nah. Atau kita bisa, kalau ini kan menyimpan ya, ini tinggal klik kanan. Kalau sudah muncul seperti ini, klik kanan, ya, salin gambar. Bisa kita langsung masukkan ke Canva yang sudah kita buat. Nah, ini yang tadi flyer yang saya buat misalnya. Tinggal paste masuk di sini. Maka dia akan muncul QR code yang sudah kita buat dari yang awalnya link menjadi QR code. Ctrl Z. Nah, ini tinggal kita ganti. Oke, sudah. Jangan lupa tadi linknya juga kita copy. Ya, ini link dari link meetingnya. Copy, kita masukkan ke teks di sini. Nah, baik. Ini adalah link meeting yang sudah kita buat. Baik, jadi unsur-unsur dari digital flyer sudah cukup lengkap
dari apa yang sudah kita buat di sini. Ada logo, ada judul, ada pemateri, host, moderator, tanggal acara, jamnya, ada link meeting, dan menggunakan video conference apa yang akan kita buat. Baik. Setelah ini dipastikan selesai atau tidak ada tambahan apapun, ya. Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan apa? Ini adalah yang satu lagi adalah tentang gambar atau icon yang mewakili tentang webinar yang akan kita lakukan. Misalnya adalah tentang digital flyer. Nah, bisa kita sisipkan, tinggal kita Google saja. Misalnya kita akan masuk ke browser Google misalnya. Digital flyer. Tentang apa sih? Coba kita lihat di Google. Contohnya seperti ini. Ya, jadi bisa kita masukkan gambar-gambar yang kira-kira mewakili dari webinar yang akan kita laksanakan. Misalnya tentang digital flyer. Misalnya contoh saya akan ngambil digital flyer vektor. Misalnya seperti ini. Atau flyer saja deh, coba. Flyer vektor. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu tinggal menyalin, kemudian tinggal ditempelkan ke Canva yang sudah kita buat tadi selanjutnya. Baik, yang terakhir yang tadi mungkin terlewat adalah kontak personnya. Jadi dalam suatu flyer jangan lupa untuk mencantumkan kontak person sehingga nanti ketika ada informasi yang butuh tambahan kita bisa memberikannya kepada calon peserta webinar. Nah, ini kontak personnya. Kontak person bisa kontak dari moderator ataupun presenter ataupun host, seperti itu. Selesai, sudah cukup lengkap flyer digital yang sudah kita buat, maka kita tinggal unduh. Nah, kalau Bapak Ibu hanya ingin memberikan flyer ini kepada via WA ataupun Telegram, maka upayakan ukuran download jangan terlalu besar, sehingga nanti tidak terlalu makan memori atau kuota gitu ya. Tapi kalau semisalnya flyer ini ingin dicetak, Bapak Ibu tinggal mengubahnya ke ukuran yang jauh lebih besar. Karena saya akan hanya membagikan flyer ini ke grup WA misalnya, maka saya akan kecil saja ukuran untuk PNG-nya. Tinggal unduh, maka flyer kita sudah bisa dilihat atau dibagikan kepada calon peserta webinar yang akan kita laksanakan. Seperti itu. Baik, demikian Ibu Atin, materi atau pemaparan materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.